Perkenalkan, nama saya Khatibul Umar, Fakultas dari Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, saya di sini ingin mencoba prestasi hasil usaha sendiri yang berjudul tentang membangun negara berkeadaban. Pengertian dari negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan kerana tidak ada pemerintah yang mengatur kehidupan mereka bersama. Menurut dari Wirjono, pada tahun 1983, negara adalah merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang lain. Dua, unsur-unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikiran kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahawa negara mempunyai tiga macam unsur, iaitu yang pertama, rakyat. Rakyat merupakan suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud menetap. B. Wilayah dengan batasan-batasan tertentu. Wilayah merupakan negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Di samping wilayah darat, laut dan udara dengan batasan-batasan tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah suatu negara dan kantor wakilan diplomatik suatu negara di negara lain. C. Perintah yang berdaulat. Kata dari kedaulatan adalah merupakan kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, perintah yang berdaulat artinya perintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang berada di bawah kekuasaan lainnya. Tiga, sifat-sifat negara. Umumnya sepakat untuk mengatakan bahawa negara memiliki sifat memaksa dan monopoli dan mencakup semua. Untuk lebih jelas yang berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya dari sifat memaksa merupakan bahawa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga.
sifat monopoli, yaitu sifat monopoli adalah yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. J. Sifat mencakup semua. Sikap mencakup semua adalah dengan sifat ini maksudnya bahawa kekuasaan dari negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Lanjut nombor 4. Tujuan dari negara. Negara mempunyai tujuan menurut dari Wakil Haji Sultan. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptaannya sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia dan sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Bentuk-bentuk negara: suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam pelaksanaan negara kesatuan. Kesatuan ini dibagi dua macam sistem pemerintah, yaitu yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, merupakan sistem pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, merupakan sistem yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Cukup sekian hasil presentasi UTS hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komentar, karena ini supaya bisa mendapat nilai A dari dosen kami. Saya minta bantu kepada kalian supaya bisa subscribe dan like, komentar. Saya minta bantu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.